Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil bisa bilang hadir ya. Nanti di Intan, Syafika, hadir semua ya berarti. Di pertemuan minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis air dan sumber airnya. Ada yang masih ingat dan mau dijelaskan? Ya boleh kita. Jenis-jenis air itu ada air bersih, ada air kotor, dan air limbah. Dan kalau sumber air ada air hujan, air permukaan, dan air tanah. Ya, betul sekali. Karena sudah dijelaskan tentang jenis-jenis air dan sumber-sumber airnya, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke sistem instalasi perpipaan air bersih. Untuk tujuan pembelajarannya, Ibu berharap kalian nanti bisa menjelaskan kembali pengertian sistem instalasi perpipaan air bersih, dapat juga menyebutkan prosedur perencanaan instalasi air bersih, menjelaskan sistem penyediaan air bersih secara langsung, dan dapat menjelaskan sistem penyediaan air bersih dengan sistem tangki atas. Yang pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu sistem instalasi air bersih. Pengertiannya itu menurut standar nasional di Indonesia, sistem perpipaan air bersih merupakan sistem perpipaan yang berfungsi menyediakan air bersih untuk kebutuhan higienis dan kenyamanan di suatu bangunan. Sistem ini itu mulai dari titik pengambilan airnya dari sumbernya, dan nantinya sampai air itu didistribusikan ke alat plumbing. Selanjutnya, kenapa sistem perpipaan air bersih ini penting di dalam gedung? Ada yang ingin memberikan pendapat? Boleh? Biar distribusi air di dalam gedungnya lancar, nggak ada nyatu antara air bersih dan air kotor, sehingga fungsinya bisa dirasakan secara optimal. Betul sekali, tepuk tangan buat Etna. Jadi kenapa sistem perpipaan ini penting? Karena untuk memastikan kelancaran air bersih dan air kotor di dalam gedung. Terus selain itu juga agar untuk menunjang operasional bangunan selama digunakan. Jadi contohnya itu ada gedung yang bisa dilihat itu ada penyaluran air bersihnya itu seperti apa. Selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur perencanaan sistem instalasi pipa air bersih. Jadi di prosedur ini itu ada 5 tahap. Yang pertama itu kita akan merancang konsep terlebih dahulu. Di rancangan konsep ini kita akan mengidentifikasi jenis gedungnya itu gedung apa, apakah gedung untuk tempat tinggal atau gedung untuk kantor. Setelah itu kita juga harus mengidentifikasi penggunanya itu untuk siapa dan jumlah pengguna itu berapa. Tahap yang kedua kita akan penelitian lapangan. Jadi selain melakukan survei tempat, kita juga harus mensurvei sumber air di lokasi tersebut, apakah menggunakan PDAM atau menggunakan sumur. Yang ketiga itu adalah perencanaan dasar. Jadi di perencanaan dasar ini kita akan koordinasikan dengan perancang gedungnya. Selain itu kita juga harus menyesuaikan persyaratan gedung beserta peralatan yang akan digunakan. Untuk tahap keempat itu nanti akan ada perencanaan pendahuluan. Jadi di perencanaan ini kita sudah akan membuat DNA dengan memperhatikan spesifikasi, kapasitas sistem, dan penempatan peralatan-peralatan plumbing secara detail. Yang kelima itu nanti kita akan merancang pelaksanaannya bagaimana. Selanjutnya di sini ada sistem penyediaan air bersih. Jadi sistem penyediaan air bersih ini itu ada 2 jenis. Yang pertama ada sistem langsung dan yang kedua itu ada sistem tidak langsung. Yang ini ada yang pertama dulu sistem langsung. Jadi sistem langsung ini itu sistem di mana pipa didistribusikan dan gedung itu disambungkan langsung dari pipa utama sumber penyediaan air bersih. Jadi kita bisa lihat di sini ada
disambungkan ke dalam gedung, disambungkan langsung ke alat kelaminnya. Yang kedua itu ada sistem tidak langsung. Jadi di sistem tidak langsung ini akan dibagi lagi menjadi 3 sistem. Yang pertama itu ada sistem tangki atas, yang kedua ada sistem tangki tekan, dan yang ketiga ada sistem tambah tangki. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas terlebih dahulu tangki atas atau downfeed. Dan sistem tangki atas ini air itu dari sumber ditampung dalam tangki bawah terlebih dahulu, kemudian ditumpahkan naik ke tangki atas, selanjutnya akan disalurkan ke dalam gedung sebagai kebutuhan air bersihnya dengan cara gravitasi atau pengumpaan. Ini kita bisa lihat kalau ini untuk bangunan gedung itu dari sumber air nanti ke meteran, dari meteran akan ditampung terlebih dahulu airnya di tangki air bawah. Setelah itu dipompa naik ke tangki atas. Dari tangki atas nanti baru akan didistribusikan ke tiap lantainya seperti apa. Kalau yang di sini ini ada untuk bangunan rumah tinggal, yang bangunan sederhana itu dari sumber air bisa langsung ke tangki atasnya. Baru dari tangki atas itu didistribusikan ke tiap lantai. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, kita akan bermain kuis. Boleh dibuka HP-nya.
Ada yang ingin ditanyakan dulu dari soal-soal tadi? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas ya, jelas. Agak sedikit. Nah, selanjutnya ini ada tugas. Jadi ini nanti dengannya akan dibikin di GCR. Nah, tugas kalian nanti kalian harus mendesainkan sistem perpipaan air bersihnya itu seperti apa. Nanti dikerjakan di kertas ukuran A4. Nanti dikumpulkannya di hari Rabu minggu depan tanggal 8. Ada yang ingin tanyakan dari tugas ini? Jelas ya? Ada yang ingin menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa saja? Hari ini kita belajar tentang pendistribusian air bersih ada secara langsung dan tidak langsung. Ada yang lain ada yang menambahkan? Lupa. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang pengertian perpipaan. Terus kita juga sudah belajar tentang prosedur perencanaan sistem air bersihnya, dan ini sudah disebutkan oleh Yana juga kalau Nusa hari ini sudah belajar tentang sistem air bersih secara langsung dan secara tidak langsung. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.